Oke, daon nih. Ancaman disintegrasi pada tahun 1945 sampai 1965. 1. Ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi. Ideologi berarti cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sejak Indonesia merdeka, Pancasila disepakati sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya terdapat kelompok-kelompok yang menganut ideologi tertentu yang berupaya mengganti kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Upaya kelompok-kelompok tersebut memicu konflik dan pergolakan apa saja yang berkaitan dengan ideologi dan mengancam kedaulatan. A. Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Monumen kresek dibangun untuk mengenang peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun pada tahun 1948. PKI sudah terbentuk sejak masa pergerakan nasional. Pergerakan PKI mulai menurun setelah kemerdekaan Indonesia. Pergerakan PKI kembali meningkat setelah Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. B. Pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII tidak lepas dari keputusan perlindungan Renville. Keputusan tersebut ditentang oleh mantan anggota Laskar Rasulullah Sekar Maji, Marijan Kartosuwirjo. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia NII atau lebih dikenal dengan Darul Islam. C. Pemberontakan G30S PKI. Pada 1965, PKI kembali melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Kebijakan Presiden Soekarno yang mengeluarkan ajaran nasionalis, sosialis, dan komunis Naskom dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pengaruhnya. Pada 30 September 1965, PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo mulai melancarkan aksinya di Jakarta dan Yogyakarta dengan menculik dan membunuh sejumlah petinggi angkatan. 2. Ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan. A. Pemberontakan APRA. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dilatar belakangi oleh ketidakpuasan beberapa pejuang terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia Serikat yang disingkat RIS. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz muncul sebagai bentuk ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau yang disingkat dengan RERA. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disingkat RMS. Pemberontakan RMS terjadi karena penolakan kebijakan pemerintah yang ingin membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan RMS dipelopori oleh Christian Robert Stephen, wakil mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Selanjutnya, ada ancaman disintegrasi akibat sistem pemerintahan. Yang pertama, ada pemberontakan PRRI. Kondisi politik dan pemerintahan Indonesia yang tidak stabil setelah pembubaran RIS pemicu munculnya gerakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau yang bisa dikenal dengan PRRI. Pada tanggal 10 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum agar kabinet Juanda mundur dari kursi pemerintahan. Akan tetapi, pemerintahan pusat tidak menanggapi isi ultimatum tersebut. Oleh karena itu, pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Yang kedua, pemberontakan Permesta. Perjuangan semesta atau perjuangan rakyat semesta dideklarasikan oleh Letkol Pj Samuel pada 2 Maret 1957. Pembentukan gerakan Permesta dilatar belakangi oleh ketidakpuasan daerah Sumatera dan Sulawesi dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dan pemerintahan pusat. Yang ketiga, persoalan negara federal dan BFO. Pembentukan Bijak Most for Federal Overleg atau BFO memunculkan dua golongan berbeda pandangan. Golongan pertama adalah golongan federalis yang pro dengan Belanda, dan yang kedua, golongan unitaris yang pro dengan Republik Indonesia. Saya Aisyah Munawarah. Saya Putri Nur Hidayati. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.